Pada November 2013, para prajurit cyber Indonesia berperang dengan Australia. Perang ini diduga disebabkan oleh isu penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan pegawai National Security Agency, Edward Snowden. Dugaan penyadapan Australia diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY beserta istrinya, Wakil Presiden Budiono, dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan. Bocoran itu juga membeberkan model handset yang digunakan oleh masing-masing target, termasuk diagram voice event dari Presiden SBY. Bukan hanya para aktivis, seluruh warga negara Indonesia juga murka dengan berita ini. Tidak tinggal diam, aktivis asal Indonesia yang menyebut dirinya sebagai Anonymous Indonesia mengumumkan daftar ratusan situs Australia yang diklaim telah dibajak oleh mereka. Serangan ini diduga dilakukan sebagai aksi protes atas tuduhan spionase yang dilakukan pihak kedubes Australia di sejumlah negara di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Anonymous Indonesia juga melakukan serangan lanjutan yang diberi sandi perang #OP Australia atau Operation Australia. Perang cyber antar hacker Indonesia dan Australia pun semakin memanas. Hal ini diperkeruh dengan munculnya sebuah video di YouTube yang berisi ancaman. Dalam video itu, Anonymous Australia mengungkapkan pernyataan perang cyber dan mengancam akan mengobrak-ngabrik beberapa situs ternama di Indonesia. Semakin menjadi-jadi, perilaku hacker saat ini sudah tak terbatas. Ratusan situs Australia digarap hacker dengan cara yang biasa disebut spoofing. Spoofing adalah bagian dari teknik hacking yang digunakan untuk memperoleh akses yang tidak sah ke suatu komputer atau informasi di mana penyerang berhubungan dengan pengguna dengan berpura-pura memasukkan bahwa mereka adalah host yang dapat dipercaya. Dari laporan juga diketahui bahwa pelakunya menggunakan nama ISD_Andreas. Sebanyak 265 situs rontok akibat ulahnya. Tanpa lama-lama, Kementerian Luar Negeri Indonesia langsung memanggil Duta Besar Australia untuk dimintai keterangan terkait isu spionase tersebut. Bahkan Presiden SBY sempat kekecewaannya dan memberikan reaksi keras. Pemulangan Dubes Indonesia untuk Australia ini dilakukan Indonesia menyusul dugaan penyadapan komunikasi Presiden SBY oleh Australia. Lebih lanjut, Marciano Norman mengatakan, BIN telah melakukan koordinasi dengan Badan Intelijen Australia. Badan Intelijen Negara sudah berkomunikasi langsung dengan Badan Intelijen Australia. Dan dalam komunikasi kami sekarang dan ke depan, tidak ada lagi penyadapan itu, kata Marciano.